Bagus ya. Sekarang kita panggil peserta nomor 2. Siapa Bu Ajeng? Pak Ruslan, Bu Nia. Pak Iya, Ruslan. Pak Ruslan. Silakan Pak Ruslan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya punya tampilan masih dalam bentuk biasa, Word, tidak dalam bentuk PowerPoint karena semalam saya punya laptop ada trouble dan pagi ini baru saya pergi pinjam laptop di teman. Jadi mungkin saya tampil apa adanya. Mohon maaf lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa, saya punya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan. Sehingga di pagi hari ini kita bisa duduk bersama di kelas ini menerima ilmu pengetahuan. Sebelumnya, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ini saya persilahkan. Duduk sih. Aden. Baik, Bapak. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Sama, Bapak. Saya mau absen dulu. Ya. Ada Ainung. Hadir, Bapak. Hadir. Ada Gusti. Ada Ajeng. Hadir, Bapak. Ada Bindones. Ada Bindones ada ya? Ada, Bapak. Ada, Bang. Iya, Bapak. Ada Eva. Hadir, Bapak. Ada Lia. Ya. Ada Ain. Hadir, Bapak. Ada Ain. Hadir, Bapak. Ada Neneng. Hadir, Bapak. Ada Erwin. Hadir, Bapak. Ada Fokus. Hadir, Bapak. Ya, alhamdulillah ya kita semua hadir. Baik. Pak Guru mau tanya, anak-anak, kemarin atau tadi malam ada menonton berita kah tidak? Tidak, Kemarin atau semalam? Nonton, Ya. Nonton, Bapak. Berita apa tuh yang paling populer? Berita Upacara kemerdekaan. Iya, 17 Agustus. upacara. Yang ada nyanyi anak kecil itu, Bapak. Wah, ramai ya. Oh, ramai kali, Pak. Banyak kali beritanya hari ini, Pak. Ya. Kenapa Pak Guru kaitkan dengan hari kemarin? Ya, karena pembelajaran hari ini, ya, Pak Guru share dulu ya. Ya, pembelajaran hari ini kita tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Indikator pencapaiannya
menemukan data dan informasi sebuah berita, menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dan menyunting teks berita. Adapun tujuan pembelajaran, ya, setelah mempelajari pembelajaran tentang teks berita, siswa dapat diharapkan menemukan data dan informasi sebuah berita dengan benar, menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, nah, kita buat kesepakatan dulu, ya. Kesepakatan. Yang ingin bertanya atau ingin menjawab, persilakan angkat tangan. Dan kita atur pembagian waktu mengerjakan soal, waktu mengerjakan presentasikan, ya. Dalam pembelajaran ini Pak Guru bagi kelompok kelompok ya, dibagi ada 4 kelompok. Kelompok 1 ada Ainun, ada Igusting, ada Ajin. Kelompok 2 ada Agnes, ada Eva, ada Alia. Kelompok 3 ada Aib, ada Ai, ada Neneng. Kelompok 4 ini cuma 2 orang ya, enggak apa-apa ya. Ada Erwin dan ada Fokus. Ya. Ya, saya mau tanya lagi. Kegiatan di rumah kemarin ada tidak yang menaikkan bendera merah putih? Ada Bapak di ada Ya, di sekolah Pak. Alhamdulillah. NKRI harga mati ya. Kita di Papua ini NKRI Iya, harga Bapak. mati. Ya. Ya. Saya lupa Bapak, di rumah bendera belum dipasang. Ya. Orang tuanya sibuk pada kerja. Loh, kenapa bisa lupa? Iya. Kita kan harus mencintai tanah air kita ini. Nanti saya udah pulang sekolah mau pasang sendiri saja. Ya Pak ya. Ya betul Eva, Oh, iya. kamu kibarin Iya, aja apa-apa. sendiri. Kan waktu itu kita udah belajar paskibraka, pasti kamu bisa Eva. Iya. Iya. Saya kemarin siapa yang ngikut dong kegiatan paskibraka? Ya kan kita Eva. Saya ikut Pak. Iya. Saya ikut. Pas Kita Pak. Naikin sama bendera. Eva. Iya. Ya. Jadi itu juga ada pembelajaran ya, bisa menambah kita punya wawasan. Baik, anak-anak, kali ini kita akan belajar berkelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 3 orang yang sudah disusun. Ya. Setiap kelompok, Pak Guru akan bagikan lembar kerja, ya, lembar kerja tes wacana. Dengan pertanyaannya. Terus untuk lembar pengetahuan, ya, nanti Pak Guru bagikan lembar potongan dari surat kabar ya. Ya, Baik, Bapak. nanti dibagikan. Ya, baik, Bapak. Ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Guru mau tanya nih. Ada ya? Atau masih ingatkah tidak unsur-unsur berita untuk Masih Pak. ya, Masih, yang Pak. berisikan 5W tambah 1H ya. Aku tahu Iya, Ya. Pak. Tahu Pak. Adik Timba. Coba ada Eva, Won, Apa Pak? menyatakan kata Won menyatakan 5W itu? iya What? iya. Apa? Oh, Apa? bagus. Nah, saya tanya lagi, ada Erwin, Ya Bapak. Wer, menyatakan Apa Pak? Nggak dengeran Pak? Wer, Aku tahu Pak. iya boleh. Where? Di mana Pak? Oh, iya, Kapan? Di mana ya? ya, di mana ya? Wen, Ya. akan tahu. Kapan Pak? Kapan Pak? Aku nggak tahu.
Ya. Apalagi ya? Selanjutnya, ada yang tahu tidak? Lupa. Why? Why? Tahu, Pak. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Pintar semua ya. Sudah berarti ini sudah bisa mengerjakan tugas teks berita. Karena dalam mengerjakan tugas berita ini kita harus mengetahui unsur-unsur berita 5W atau 1H yang biasa disingkat dalam bahasa Indonesia itu adik Simba ya. Iya, Bapak. Ya, Iya, Bapak, adik Simba. adik Simba. Oke. Nah, sekarang dalam kelompok silakan kerjakan tugasnya berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Jangan lupa ya, dalam berkelompok harus kerjasama dalam pengumpulan informasi dari hasil diskusi, ya, hasil diskusi dan nanti dipresentasikan, ya. Ini teksnya, pengetahuan ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya. Bapak. Ya, boleh. Ya. Bapak boleh izin ke toilet ya, Pak? Iya, boleh. Silakan. Ya, makasih, Bapak. Ya. Oh ya. Tes wacana yang kita ini di mana warga jalur 6 Banjar-Asoi Palang jalan dengan tanaman pisang. Ya, Pak Guru mau tanya, adakah tidak pisang ditanam di jalanan itu? Ini sesuai judulnya berita ini. Tidak ada ya? Nggak ada Pak, harusnya Pak. Tanaman pisang kan harusnya di kebun Di ya kebun Pak ya. ya? Iya. Tapi kenapa ini? Kayaknya roboh ya, Pak. Roboh bukan? Ini dikarenakan masyarakat di sana itu jalanannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Akhirnya mereka menanam tanaman pisang sebagai wujud peduli. Ya, seperti itu. Seperti protes ya. Ya, seperti itu protes. Ya. Seperti ya, karena tidak diperhatikan mungkin dia punya daerah, banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui pertanyaan yang di ini ilmu pengetahuannya. 1. Diimplementasi struktur pada teks berita. 2. Identifikasilah pokok-pokok isi berita. 3. Carilah kalimat langsung atau kalimat tak langsung dalam teks tersebut. Yang keempat, suntilah teks tersebut. Ya. Bagaimana di kelompok masing-masing kelompok ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya ini? Kelompok 1, Bapak, ya. Bapak, sunting itu apa sih, Pak? Sunting itu. Ya, suntilah tes berita ya. Itu kita menyalin kembali beritanya yang kita sudah susun dari beberapa bagian pokok-pokok berita. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Aku, Pak, tanya, Pak. Ya, boleh. Bapak, aku tanya. Ya, silakan. Bapak, itu beritanya, penyusunan beritanya boleh ditukar-tukar nggak, Pak? Susunannya. Boleh. Ya. Penyusunan berita yang penting dalam penyusunan kalimatnya itu nanti tersusun rapi. Ya. Ada lagi? Maksudnya, Bapak nggak harus berurut. Oh, maksudnya diurutkan dari pertama sampai akhir, begitu. Iya, dalam berita itu harus kita urutkan dari dalam teks berita kan ada namanya kepala ya, kepala berita.
Yang ada teras ya, Pak. tubuh berita, ada ekor berita. Jadi kita berdasarkan dengan strukturnya berita dalam menyusun berita. Ya. Ada judulnya, Pak. Oh, ada judul ya? Iya. Itu termasuk kemana tuh, Pak, Masuk judulnya? di kepala berita. Pak Ruslan, Ya, saya izin ke toilet ya, Pak. ya boleh. Ya, bagaimana kelompok lain? Siap Bapak, paham ya Bapak. Paham ya? Baik. Kita Paham, masuk Bapak. di pengetahuan ya. Baik, Pak. Dari yang saya bagikan ini, lembaran-lembaran surat kabar. Nah, seperti di pengetahuan yang pertama, keterampilan, silakan dikerjakan ya sesuai dengan pertanyaan yang seperti ini. Ya. Sama pertanyaannya, cuma di sini di keterampilan kita langsung dengan media pembelajarannya dari teks surat kabar. Ya, jadi guntingan-guntingannya begitu. Bisa paham ya? Apa? Paham. Paham. Ya. Ya. Karena ini pengetahuan dan keterampilan masih berkaitan. Nah, di keterampilan langsung dibagikan dengan surat kabar sehingga kita bisa mengetahui surat kabarnya seperti apa, siapa yang terbitkan, seperti itu. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya, kerjasama ya, terutama harus jujur, ya. Saling membantu. Baik, Bapak. Adik-adik, bantu temannya dong, jangan main. Iya, Pak. Ini juga lagi Iya Pak. kerja. Terus Bapak itu. Udah air Pak, Aib terus Pak, nggak bantuin kita. Iya, Pak. Ini lagi cari-cari bahan. Kan bahannya sudah ada, Pak. Adik-adik, kita tinggal pahami, ya. Kita tentukan permasalahannya dan kita Iya, Bapak. susun seperti itu. Ya. Adek Gustin, jangan ganggu temannya itu. Pak, saya tidak mengganggu, Pak. Ya Pak, Gusti nakal Pak. Nah, Itu. Irwin yang nakal, Pak. Dia yang suka ganggu. Nah, duduk kerja ya, fokus di tugasnya. Oke. Apakah kelompok semua sudah selesai mengerjakan tugasnya? Belum Bapak. Sedikit Oh ya, lagi, kita Pak. lanjut. Ainun soalnya belum balik-balik dari kamar mandi nih, Pak. Jadi aku bingung ngerjainnya. Oh iya. Pulang kali itu. Wah, ini harus ditertibkan, jangan sampai dia isinya ke WC pergi di kantin lagi. Iya, Pak, lama sekali dia izin, Pak. Jangan sampai dia ke kantin itu. Takutnya enak. dia ngelihat ke kelas sebelah, Pak. Kayaknya saya Ada cowok yang dia taksir lagi, Pak, di habis sebelah, Pak. Aduh. Ya, nanti kita panggil ya. Ya, saya mau cek kelompoknya. Ada Bindones, sudah selesai? Sudah.
Kelompoknya ada Aib, sudah? Sedikit lagi, Pak. Ya. Lanjut ya. Kelompoknya ada Erwin. Dikit lagi, Pak, dikit lagi. Ya. Kalau ada kesulitan, boleh angkat tangan bertanya ya. Bapak tanya, Bapak boleh tanya. Ya boleh. Yang kalimat Boleh. kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, aku masih pusing, Pak. Oh, kata kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan, diujarkan ya. Nah, contohnya, adik-adik ke kantor ya, ke kantor, kepala sekolah ada panggil. Nah, itu kata kalimat langsung. Jadi saya dengan Pak E langsung sampaikan kalimatnya. Kalau kalimat tak langsungnya, ya, itu melalui perantara, ya, seperti itu. Dia mengatakan bahwa Pak adik-adik dipanggil di kantor kepala sekolah. Ya. Iya, Jadi ada kata ujar langsung dan tidak iya. langsung. Yang ada tanda petiknya ya, Pak ya, kalau di sini ya, Pak. Oh iya. Oh iya, iya. betul. Terima kasih, Bapak. Iya. Yang enggak Ya. bukan langsung ya, Pak. Iya. Ada tuh contohnya kan di berita ada ya. Ya Pak, ada Ya. Pak. Ada. Iya, Bapak ada. Lagi 5 menit lah. Pengerjaan tugasnya kurang lebih 5 menit lagi. Dan kita akan paparkan hasil kerja kelompoknya atau dengan presentasi. Baik, anak-anak ya, masing-masing kelompok tampilkan hasil kerjanya dengan memaparkan atau presentasikan ya, kelompok lain menanggapi dan berikan apresiasi ya. Oke. Kita sesuai urutan kelompok ya, atau kita undi ya? Boleh Pak. Kita Yang undi sudah ya. siap aja, Pak. Siap, Pak. Yang sudah siap ya. Siap sudah dulu. Oh ya, jadi kita sepakat ya, yang sudah siap saja ya. Kelompok berapa yang siap nih? Ya. Kelompok mana yang sudah siap? Presentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 Pak, siap Pak. Kelompok 1. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ada Ainun. Ya, ada Gusting, ada Ajen. Iya Bapak, ayo Silakan. Gustin, Ainun kita presentasi. Aku dulu ya yang nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ruslan dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 Pagi. akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
nanti kami akan bergantian untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama, identifikasi struktur pada teks berita tersebut. Di teks berita berjudul Warga Jalur 6 Banjar Ausoy Palang Jalan dengan Tanaman Pisang, itu strukturnya yang pertama ada judulnya yang Warga Jalur 6 Banjar. Lalu yang paragraf pertama yang Bintuni BP itu kepala atau teras berita, karena menyatakan ada apa itu ya, ada waktu, ada apa yang terjadi. Lalu di paragraf kedua yang saat hujan jalan di jalur itu isi berita ya Pak Ruslan ya. Ya, lalu yang Darno juga menjelaskan itu ekor berita. Itu menurut pendapat kelompok kami. Selanjutnya Gustin yang akan presentasi. Yang kedua. Ajeng saja yang lanjut ya sudah. Iya, lanjut Iya. Baik, lalu yang kedua pokok berita atau isi beritanya itu tentang warga jalur 6 yang memalang jalannya dengan pisang karena tadi bukti dari kekecewaan ya Pak ya, kekecewaan, ketidakpedulian pihak terkait terhadap jalanan di sana. Jadi itu pokok ceritanya. Lalu carilah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung tadi kan Neneng udah tanya tuh ya, kalimat langsung yang ada tanda petik. Jadi kita tahu nih Pak, kalau kalimat langsungnya itu yang mana ya? Nah ini yang saat hujan jalan di jalur ini sangat licin dan sudah 4 orang yang terjatuh akibat motor terpeleset termasuk anak sekolah, akibatnya baju mereka menjadi kotor. Sementara warga yang terjadi akibat jalan licin di lokasi jalur tersebut juga harus kembali ke rumah untuk mengganti pakaian mereka. Itu ada tanda petiknya Pak, ungkap salah satu warga jalur 6. Itu ya Pak ya kalimat langsungnya. Terus kalau kalimat tidak langsungnya ada banyak nih. Darno juga menjelaskan bahwa pemalangan jalan dengan pohon pisang dilakukan warga selama 2 hari. Itu ya Pak ya kalimat langsungnya. Lalu yang sunting kami sudah menulis Pak. Kami tulis lagi lalu kami perbaiki ya Pak ya. Kayak ejaannya tadi ada yang kayak di lokasi itu penulisannya digabung, sudah kami sunting Pak, sudah kami pisah di spasi lokasi. Begitu Pak Ruslan, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, kita plus dulu untuk temannya yang sudah tampil. Bagus aja ya. Ada kelompok lain ingin tanggapi dari hasil kelompoknya? Sudah sama Pak. Iya. Ya. Terima kasih kelompok 1 ya. Sama, baik Bapak. anak-anak, karena waktu kita sudah sampai ya, nanti tugas-tugas yang lain nanti dikumpul ya. Baik Pak. Ya. Bapak, aku mau tanya. Ya boleh. Iya Pak, aku mau tanya. Kan kita udah nyusun nih teks berita yang tadi kata Ajeng itu. Itu ditulis atau diketik ya Pak ya nanti buat yang dikumpulkannya? Oh, kumpulnya. Ya, nanti ini kan daring, jadi nanti diketik ya, nanti kirim di grup WA. Ya. Siap Bapak. Ini dari awal saya lupa sampaikan ya, kalau kita ada di grup WA. Ya. Seperti itu ya. Iya Bapak, siap. Bapak, siap. Baik. Dari masukan dari kelompok lain ya, dan tambahan-tambahan diharapkan semua kelompok masing-masing membuat satu kesimpulan ya, dan sudah selesai bisa kirim hasilnya di grup WA. Untuk motivasi belajar ya,
Nah, informasi bagaimana pentingnya di kehidupan kita ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Informasi yang kita dengar dari televisi ya, yang kita baca di internet, atau yang dibaca dari surat kabar, majalah dan lain-lain sangat bermanfaat dan penting agar kita ini tidak ketinggalan informasi dari hari ke hari. Seperti itu ya. Ya, Bapak. Ya. Ya, Bapak. Nah, dari penyelesaian pembelajaran ini saya minta anak-anak semua buat refleksi ya, di mana menuliskan bagaimana pembelajaran ini sudah sesuaikah tidak dengan pemahamannya atau belum ya, atau ada kesulitannya silakan. Ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Yang ini saya persilakan Ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baik Bapak. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua ya. Semoga sehat. Jaga kesehatan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu beri aplaus ya buat Pak Ruslan.